Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengampu pendidikan agama Islam serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai Islam dan kebangsaan. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Asri Maulani Latifa dengan nomor NPM 213401126, Oki Krisna Ramadan dengan nomor NPM 213401125, dan Sita Patona dengan nomor NPM 2134011. Jadi langsung saja ke penyampaian mengenai cinta tanah air. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupan yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri, agar tumbuh rasa nasionalisme sehingga kesadaran bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjadi semangat bersama bagi semua warga negara Indonesia. Cinta tanah air dan masalah pemerintah tersebut. Itu cinta tanah air sebagian dari iman dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Adapun nilai-nilai nasionalisme cinta tanah air yang harus ditumbuhkan oleh setiap individu warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini mencakup pengertian yang disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebetulan. Bermacam agama, suku bangsa, dan bahasa yang dipergunakan mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Yang ketiga, ada nilai harga menghargai. Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Yang keempat, nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan yang menunjukkan bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya dan tinggi. Tetapi karena penjajahan itu menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh Saudari Asri. Untuk materi selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bela negara dalam Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki. Negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Suatu negara merupakan wilayah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kelurahan, dan desa. Bela negara sendiri berarti suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Dasar hukum bela negara dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang, termasuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30, dan Pasal 27 ayat 3. Dalam
Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis telah ditegaskan bahwa melakukan perbuatan baik adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, setiap muslim harus selalu berlomba-lomba dan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan kegiatan yang bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan negara adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin. Pemimpin dalam Islam disebut ulil amri, yaitu orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurusi persoalan-persoalan suatu kaum. Ulil amri itu dapat berupa jabatan seperti presiden, gubernur, kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Dalam Islam, taat kepada ulil amri adalah suatu kewajiban selama perintahnya untuk melakukan suatu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada kita agar mengindahkan semua perintah ulil amri dan segera melaksanakannya. Selanjutnya, pendekatan maqsid al-syariah. Hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Inti dari konsep maqsid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat. Al-Syatibi menjelaskan dalam kitabnya bahwa Al-Mufawaqat, bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Asri yang telah memaparkan penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Oki. Untuk Saudara Oki, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya akan memaparkan materi tentang pendekatan maqsid al-syariah. Al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syariah untuk mewujudkan maslahat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian usuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu yang pertama menjaga agama. Bentuk maksud syariah untuk menjaga agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Yang kedua ada menjaga jiwa. Bentuk maksud syariah untuk menjaga jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Yang ketiga ada menjaga akal. Bentuk maqasid syariah untuk menjaga akal, berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Yang keempat ada menjaga keturunan. Maqasid syariah untuk menjaga keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Yang kelima ada menjaga harta. Maqasid syariah untuk menjaga harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendekatan untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam bela negara, menjaga dan memelihara negara merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial karena jika negara tidak kondusif akan menyebabkan terganggunya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi warga negara. Selanjutnya, kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Bela negara sebagai mahasiswa diwujudkan dengan cara pertama membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, belajar dengan tekun semua bidang kajian
yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Yang keempat, tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Yang kelima, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan dan membantu korban bencana. Lalu beberapa jenis ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama adalah kenakalan remaja, yang kedua aksi kekerasan yang berbau sara, yang ketiga pelanggaran wilayah negara, yang keempat gerakan separatis pemisahan diri dengan tujuan membuat negara baru, yang kelima merubah ideologi selain ideologi bangsa Indonesia, yang keenam perusahaan lingkungan, dan yang terakhir memiliki pemahaman atau terlibat dalam aktivitas yang mengindikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Oki yang telah menyampaikan materinya. Dan mungkin cukup untuk sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Islam dan kebangsaan. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.